Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Bab keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. Hadis ke-29. Dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perumpamaan apa yang dibawakan Allah kepadaku dalam pengutusanku, yaitu berupa petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang membanjiri tanah. Di antara tanah itu terdapat tanah yang subur yang dapat menerima air sehingga menumbuhkan padang rumput yang banyak. Terdapat juga tanah yang padat yang menahan air dan dengannya Allah memberi manfaat kepada umat manusia, lalu mereka minum dan memberi minum, serta menggunakannya untuk bercocok tanam. Dan air hujan itu bisa juga mengenai bagian lain yaitu tanah yang licin, yang tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan padang rumput. Demikian itulah perumpamaan orang yang mendalami ilmu agama Allah, dan apa yang dibawakan kepadaku bermanfaat baginya, di mana ia menguasai ilmu dan mengajar. Sedangkan perumpamaan orang yang tidak menolehkan kepala kepadanya dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Penjelasan hadits. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada Anda perumpamaan orang yang mendapatkan petunjuk dan mempelajari ilmu pengetahuan serta dapat memanfaatkannya. Orang seperti ini akan menjadi sumber kebaikan dan berkah, perjalanannya sangat bersih, dan keberadaannya pun menjadi rahmat dan nikmat. Kedua, beliau memberikan perumpamaan orang yang tidak menerima petunjuk, di mana orang ini diperumpamakan seperti batu keras yang tidak dapat mengambil manfaat dan memberi manfaat. Ada yang berpendapat, Rasulullah memilih hujan sebagai perumpamaan, karena hujan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan makhluk. Sebagaimana yang difirmankan Allah, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dia yang maha pelindung lagi maha terpuji. Asy-Syura, ayat 28. Sebelum Rasulullah, umat manusia dalam keadaan diuji dengan kematian hati dan menghilangnya ilmu pengetahuan sehingga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka dari sisinya. Diberikannya perumpamaan hujan dikarenakan adanya kemiripan antara hujan dengan ilmu. Karena, hujan dapat menghidupkan negeri yang sudah mati, sedangkan ilmu dapat menghidupkan hati yang sudah mati. Imam An-Nawawi menyebutkan, perumpamaan ini berarti bahwa tanah bumi itu terdiri dari 3 jenis, demikian halnya dengan manusia. Jenis tanah pertama adalah yang dapat mengambil manfaat dari hujan yang diturunkan padanya sehingga tanah itu dapat hidup setelah sebelumnya dalam keadaan mati, sehingga di atasnya tumbuh rerumputan dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia dan juga binatang. Sedangkan jenis pertama manusia adalah orang yang menerima petunjuk dan mencari ilmu, lalu ia bersungguh-sungguh untuk menghafalkannya dan menghidupkan hatinya serta mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain, sehingga dapat mengambil manfaat dan sekaligus memberi manfaat. Dan jenis tanah kedua adalah yang tidak mau mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, tetapi ia bisa memberi manfaat kepada pihak lain, di mana tanah tersebut bisa menahan air sehingga air itu dapat diambil dan dimanfaatkan oleh manusia maupun binatang sebagai minuman atau kebutuhan lainnya. Demikian juga dengan jenis kedua dari manusia, di mana manusia mempunyai kemampuan untuk menghafal tetapi mereka tidak mempunyai kecerdasan untuk memahami serta tidak pula mempunyai kedalaman ilmu yang dapat mereka manfaatkan, dan mereka ini juga tidak mempunyai upaya yang keras untuk mengamalkannya. Orang-orang seperti ini akan berusaha menghafal sehingga datang kepada mereka para ulama untuk mengambil manfaat dari mereka. Dan jenis tanah ketiga adalah tandus yang tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, di mana tanah ini tidak bisa memanfaatkan air dan bahkan tidak bisa menyerapnya untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lain. Demikian juga jenis manusia yang ketiga, di mana mereka tidak mempunyai hati yang dapat menghafal dan juga pemahaman yang aktif. Oleh karena itu, jika mereka mendengar ilmu, maka mereka tidak dapat memanfaatkannya dan tidak pula menghafalnya untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Demikian yang dikemukakan oleh Al-Karmani. Para pembaca budiman, di tangan Anda terdapat Al-Quran dan juga Al-Hadits, telah jelas jalan keduanya, dan sinar keduanya telah memancarkan cahaya yang terang. Oleh karena itu, amalkan keduanya dan pelajari adanya, agar Anda menjadi teladan bagi umat manusia dalam mendapatkan petunjuk, menjadi pusat perhatian dalam hal petunjuk dan bukan dalam hal kesesatan. Kemudian berjalanlah bersama orang-orang yang baik yang berilmu sekaligus mengamalkannya,
lalu mereka menjadi suri teladan yang baik yang mau mengajar orang lain. Allah berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Az-Zumar, ayat 22. Dalam kitab Syarhu Al-Masabih, Al-Mazhari membagi manusia berdasarkan penerimaan dan penolakan mereka terhadap ilmu. A. Orang yang memahami dan memberi manfaat kepada orang lain. B. Orang yang tidak mau mengarahkan kepalanya ke ilmu. Sebagaimana halnya dengan tanah yang dibagi menjadi dua bagian, yang dapat diambil manfaat darinya dan yang tidak. Maka manusia pun demikian, ada yang mau menerima dan ada juga yang tidak. Jika kurang jelas, tontonlah dari awal. Jika sudah jelas, bagikanlah video ini. أخير الكلام والله أعلم بصواب.